yang memampukan kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengusir kami dari hadapan-Mu. Karena kasih setia-Mu selalu berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami sungguh-sungguh merasakan kelegaan yang luar biasa. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami boleh datang ke tempat ini. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan berkuasa mengubahkan hidup kami, akan berkuasa menegur hidup kami, akan berkuasa mengubah, menghibur, menguatkan, menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan, terlebih penuh dengan segala dosa, berkali-kali jatuh. Tapi terbukti sampai sedetik ini Tuhan masih mempercayakan kepada hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar karya Kristus yang ajaib dan menyelamatkan itu saja yang hamba-Mu beritakan. Supaya jemaat terpesona dengan karya Kristus. Sehingga dunia ini dosa tidak lagi menarik bagi kami semua. Persiapkan hati kami, persiapkan hamba-Mu, supaya kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami teringat hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kami. Beliau melayani di Kutisari dan sesudah itu menghadiri ulang tahun GBPS Sawahan. Kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan. Gereja yang Tuhan sudah lama berkarya di sana, yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa secara khusus supaya Tuhan benar-benar bekerja melalui gereja itu Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang besar melalui GPPS Sawahan. Tuhan juga yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Semua yang terlibat Tuhan memberkati, supaya hanya kemuliaan Kristus yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan setiap jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Lumayan banyak yang gak datang hari ini, tapi kita percaya bukan karena jumlah, tapi yang penting Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua. Amin. Saya ajak sama-sama buka di dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 13. Hari ini saya tidak banyak buka ayat, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan sesuatu yang ringan, tapi mungkin harus selalu jadi peringatan dalam hidup kita. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, dalam iman kekristenan, itu yang paling ditonjolkan adalah semuanya karya Kristus, amin. Kita hidup hari ini, kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita punya banyak berkat, semuanya karena karya Kristus. Amin. Berapa kali saya menyampaikan dari dulu bahwa kita ini tidak bisa memperoleh keselamatan dari usaha kita sendiri. Karena apa? Kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Artinya seluruh hidup kita ini sudah tercemar oleh dosa. Tidak mungkin kita ini bisa layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan harus, kalau mau datang kepada Tuhan, pilihannya cuma satu, harus kudus, sempurna, atau tidak. Bukan hitungannya persen, saudara-saudara ya.
Oh kamu 99%, oh masuk toleransi, masuk ke surga, masuk ke hadapanku, jadi orang benar. Oh ini 70%, oh mepet, ya tidak apa-apa lah 70%. Ada yang nilainya 59, wah wis nggak masuk ini, neraka. Bukan saudara. Tuhan itu ukurannya cuma 0 atau 1. Kalau 0 neraka, kalau 1 surga bersama Tuhan. Jadi tidak ada dari kita itu yang bisa datang kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita ini sudah tahu sebenarnya diri kita berdosa, tapi berusaha menutupi dosa kita dengan cara-cara kita sendiri, benar tidak? Daun ara kita yang saya pernah sampaikan, ada orang-orang yang tahu dirinya berdosa, tapi demi menutupi dosanya, saya pernah sampaikan apa? Demi menutupi dosanya, dia bandingkan dengan dosanya orang lain yang lebih kecil. Sama kayak saya, saudara, kalau saya foto, enggak mau saya jajaran sama orang yang kurus, saudara. Ketok guammu, saudara ya. Saya paling senang kalau ada yang gemuk, saya lebih gemuk dari saya foto di sebelahnya. Wah, gak spiro lemu ternyata. Itu manusia, saudara. Supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan, seringkali kita ngomong, Tuhan aku lak sik mending timbang orang ini. Itu cara-cara manusia untuk menutupi dosanya. Dia tahu, dia sadar, hati nuraninya ini berteriak, kamu ini manusia berdosa, tidak bisa datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita selamat hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Allah yang memutuskan, gak peduli ini siapa, ini orang berdosa, tak angkat jadi anakku. Nah, beberapa kali kita mendengar khotbah seperti itu, saudara ya. Karena kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Nah, celakanya saudara, kalau kita tidak paham benar-benar di dalam keselamatan ini, di dalam kehidupan Kristen, selalu itu akan jatuh ke dua pandangan yang ekstrim. Di dalam Alkitab ini, meskipun Alkitab ini firman Tuhan, saudara ya, sepenuhnya firman Tuhan, tapi kalau kita tidak mengerti benar-benar firman Tuhan itu seperti apa, maka kita akan jatuh ke banyak ekstrim yang salah. Maksudnya benar, tapi kebablas. Saya kasih contoh, saudara. Firman Tuhan ngomong, kamu dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu sekarang ada gerakan semuanya firman Tuhan ngomong begini, kamu ini luar biasa berharga. Allah itu tidak mungkin turun ke dunia kalau enggak demi kamu. Jadi manusia ini diangkat-angkat, saudara ya. Kamu berharga, kamu luar biasa, kamu kuat, kamu spesial. Tujuannya baik, saudara. Supaya apa? Oh, manusia ini enggak kehilangan pengharapan. Baik. Tapi lupa bahwa manusia ini diciptakan dari tanah liat. Kita ini cuma dijadikan berharga. Pasif, saudara. Kalau enggak, nanti jatuh ke ekstrim satunya lagi. Kamu berdosa, kamu enggak layak, kamu ini sampah, kamu ini najis, kotor. Ada gereja-gereja seperti itu, saudara. Dia enggak meninggikan manusia, tapi justru isinya penghakiman terus. Saya dulu tergembala di luar kota seperti itu, saudara. Kamu kalau mau pelayanan di sini harus dikuduskan dulu 6 bulan. Benar, saudara. Harus ikut PA gini. Di sini memang seperti itu ya, saudara. Kalau mau menikah, tujuannya apa? Supaya ngerti kehidupan rohaninya seperti apa, komitmennya seperti apa. Sehingga apa? Dulu waktu saya habis lakukan dosa, saya kayak gemeter, saudara. Wih, ini gak layak, jangan-jangan ini pulang-pulang aku kalau pelayanan tetap seperti ini, gak kudus, nanti pulang ke sambar beledek, saudara. Ada banyak-banyak gereja seperti itu.
Ada lagi, saya kasih contoh, ada beberapa pandangan-pandangan yang ekstrim di dalam kekristenan. Dulu saya diajari begini, saudara. Kalau di dalam kekristenan di hadapan Tuhan, kita tuh seperti naik level, saudara. Dulu kita orang berdosa, kemudian diangkat jadi hamba Tuhan. Kalau kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, diangkat menjadi anak Tuhan. Ada yang ngomong gini, kamu nih sekarang anak, bukan lagi hamba. Jadi kamu nih deket banget sama Tuhan. Akhirnya apa? Benar, kita anak Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah melepaskan status kita sebagai hamba. Jadi kita benar dekat sama Tuhan, tapi jangan salah. Tuhan itu bukan hanya Bapa kita, tetapi Tuhan kita yang harus kita hormati. Makanya ada hamba-hamba Tuhan, gereja, saya harus katakan ini, yang sudah kehilangan hormat kepada Tuhan. Ibadahnya sudah nggak karu-karuan, saudara. Kita pakai alat musik jingkrak-jingkrak, tapi harus dalam perasaan yang hormat kepada Tuhan. Kita beribadah dengan sorak-sorai, tepuk tangan, itu karena kita melihat sukacitanya kita bertemu Tuhan luar biasa, dengan penuh hormat. Tapi bukan seperti dugem ini. Ada gereja-gereja yang ekstrim seperti itu, tujuannya katanya untuk menjangkau, ya terserahlah. Kita tidak usah ngurusi mereka. Tapi itu akibat, kalau kita memahami kekristenan itu hanya salah satu aspek, hanya berat sebelah, terus nanti kalau nggak condong ke sini untuk melawan yang ini, akhirnya jatuh ke pandangan yang seperti ini. Nah demikian juga di dalam keselamatan, saudara. Ketika kita memahami bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah, kita harus mengerti sungguh-sungguh bahwa di Alkitab ini Tuhan itu menyerang dua golongan besar, saudara. Saya pernah singgung sedikit, dua golongan besar. Yang pertama namanya legalisme. Jadi mereka percaya, saudara ya, keselamatan itu karena anugerah. Tapi harus dijaga, harus dipertahankan, kita harus jaga dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau enggak, nanti dibuang sama Tuhan. Ngerti maksudnya, saudara? Semua orang Kristen percaya. Kalau di dalam katekisasi baptis, semua percaya kita diselamatkan benar-benar karena anugerah. Tapi begitu berlanjut, dia ngomong keselamatan itu harus dijaga. Kalau enggak, bisa hilang. Makanya tiap hari, kamu ojo bolos ke gereja ya. Nanti kalau kamu bolos ke gereja, keselamatanmu itu hilang, berkat Tuhannya itu hilang. Nanti kamu tidak bisa dapat berkat buat anakmu, buat cucumu. Akhirnya apa, saudara? Mereka berpikir, oh benar awalnya itu anugerah, tapi tidak cukup ini. Harus tak usahakan lebih, tak tambahi dengan perbuatan-perbuatan baikku. Akhirnya apa, saudara, orang-orang seperti itu? Yang pertama, yang saya amati, mereka akan cenderung menghakimi orang lain. Kalau gereja isinya orang-orang legalisme, isinya pasti tukaran tok, saudara. Karena apa? Mereka berpikir usahaku, pelayananku, perbuatan baikku, susah payahku, kolekteku, perpuluhanku, persembahanku, ini akan menarik berkat Tuhan, akan menarik kasih Tuhan dalam hidupku. Apalagi kalau di sana isinya orang-orang berduit, saudara. Mereka mungkin tidak butuh duit lagi ya. Mereka persembahan karena juga duitnya berlebihan. Tapi mereka berpikir kalau aku persembahan, Tuhan itu bakalan mengangkat derajatku. Misalkan. Makanya di gereja banyak orang kecewa. Aku di sini sudah kasih persembahan banyak. Kok mulai nggak dianggap sama gembalaku? Misalkan gitu. Isinya orang-orang yang akan berhitung-hitungan dengan Tuhan. Itu namanya orang-orang legalisme. Dia akan membandingkan terus dirinya dengan orang lain. Saya sendiri sering terjebak di dalam ini, saudara.
Saya beberapa kali, kalau saya lagi tidak merasa berbuat dosa yang cukup besar di hadapan manusia mungkin, saya seringkali mikir, kalau lihat hamba Tuhan yang menurut saya berdosa, kok bisa ya hamba Tuhan sudah sekelas itu, tapi kok bisa jatuh di dalam hal-hal seperti ini. Wah, berarti orang ini munafik pol. Saya mikir gitu, hamba Tuhan sekelas itu loh. Saya bisa tahu, oh ternyata kadang-kadang buka YouTube yang nggak benar gitu. Loh, sekelas hamba Tuhan. Saya mulai menilai begitu, saudara. Nggak lama saya juga lakukan hal yang sama. Karena apa? Saya mulai sebenarnya harus memandang karya salib Kristus. Tapi saya mulai memandang hamba Tuhan. Jatuh, saudara. Karena apa? Saya dulu bergantung kepada Tuhan, tapi saya mulai lihat hamba Tuhan. Yalah, kayak gini tak modelannya. Jatuh, saudara saya. Karena apa? Saya semula bergantung kepada Tuhan, saya lepaskan, saya mulai bandingkan kesucian saya dengan orang lain. Firman Tuhan ngomong, apa yang kamu ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan itu bukan nggak boleh menegur orang ya, saudara. Orang-orang kan sering kali ngomong, kalau kita menegur atau mengatakan, oh firman Tuhan yang diberitakan itu salah, pendeta ini salah. Bukan nggak boleh, saudara. Yang tidak boleh adalah jangan menghakimi. Artinya apa menghakimi, saudara? Menghakimi itu dengan spirit, yang membedakan antara orang menegur dengan menghakimi. Cuma apa? Spirit di baliknya. Spirit di baliknya ini loh, ketika saya menegur melihat hamba Tuhan yang salah, apa yang menggerakkan saya untuk mengatakan hamba Tuhan ini salah? Karena saya jauh lebih benar, atau karena saya mengasihi dia supaya dia bertobat? Itu seringkali Bapak Gembala pesankan. Kalau kamu menegur, kalau kamu menghakimi seseorang, dalam tanda petik menghakimi, tujuannya supaya orang itu bertobat, bukan untuk menunjukkan kita lebih suci. Itu yang pertama, legalisme, saudara ya. Jadi seringkali orang-orang legalisme ini, prinsip hidupnya, kalau saya bisa rangkumkan, seperti ini, saya harus melakukan ini supaya Tuhan melakukan itu. Jadi saudara setiap kali dengar firman Tuhan, saudara perhatikan, ada nggak formula kalimat seperti itu? Anda harus lakukan ini supaya nanti Tuhan melakukan itu. Ada yang ngomong begini, kita harus mengutamakan Tuhan, nanti Tuhan akan mengutamakan kita. Itulah padha muter, saudara. Kita punya urusan ya, punya urusan A, anak kita sakit. Tapi disuruh mengutamakan urusannya Tuhan. Wes ke gereja dulu. Nanti Tuhan itu akan mengutamakan anakmu. Itu namanya muter, saudara. Jadi ke gereja tujuannya supaya anak kita sembuh. Itu pola-pola legalistik, saudara. Dan harus diakui banyak gereja menganut konsep ini. Kasih Tuhan, maka Tuhan nanti akan mengasihi kamu. Loh, Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena dia memutuskan untuk mengasihi kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa. Itu legalisme, saudara. Dia akan cenderung menghakimi orang lain, mengukur kesalehannya dengan kesalahannya orang lain. Yang kedua, dia akan gampang kecewa kepada Tuhan. Di Mazmur 73, seorang penulis Mazmur dengan jujur mengakui, aku ini pernah kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena aku melihat sekelilingku orang yang fasik, orang yang bebal,
orang pecundang, orang apa semuanya yang melawan Tuhan setiap hari, justru hidupnya penuh dengan kelimpahan. Dengan jujur penulis Mazmur menulis, aku loh Tuhan, 24 jam sehari berada di rumah Tuhan, tapi aku malah gak dapat apa-apa. Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak kenal Tuhan, yang justru melawan Tuhan, malah hidupnya mendapatkan kelimpahan. Di dalam bahasa aslinya Perjanjian Lama, kelimpahan yang ditulis di dalam kitab Mazmur itu digunakan kata shalom. Justru orang-orang yang melawan Tuhan justru mendapat shalom. Sedangkan Asaf yang di dalam rumah Tuhan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, justru tidak mendapatkan apa-apa. Dia dengan jujur menulis, aku nih kecewa kepada Tuhan. Masakan orang-orang seperti itu justru hidupnya mulus, sedangkan aku tiap hari aku menghadapi maut. Artinya apa? Di dalam penderitaan terus. Saya pernah mengalami, saudara, di posisi Asaf. Tahun 2024 awal, saya tiba-tiba harus dipindah kerjaan. Saya marah sama Tuhan di mobil. Tuhan, aku ini kurang opo melayani Tuhan. Aku ini kurang opo Tuhan. Pernah tak aku ini pelayanan motivasinya uang, motivasinya apa, supaya dilihat orang. Pernah tak Tuhan? Kenapa kok kayak gini aja nggak ditolong? Katanya pemilik alam semesta dan segala isinya, mosok segini aja nggak ditolong sih Tuhan. Saudara yang mungkin punya masalah ekonomi, katanya raja alam semesta dan segala isinya. Tapi aku sudah doa tiap hari, kok gak ditolong. Katanya Allah itu penuh kasih. Aku sudah rajin ke gereja, gak pernah setitik ditolong. Saya di mobil itu ketika dengar saya dimutasi, saya nangis saudara. Tuhan, aku ini kurang opo Tuhan. Dalam batinnya Tuhan mungkin kurang ajar ini. Tuhan tuh ngomong jelas di dalam hati saya. Justru di dalam situasi seperti itu, coba periksa hati kita. Selama ini kita mau melayani Tuhan. Memang benar saya motivasinya bukan cari uang, bukan cari PK, bukan cari tenar, bukan cari apa saudara. Tapi justru motivasi saya sebenarnya diuji oleh Tuhan ketika saya menghadapi situasi seperti itu. Kenapa? Tak ungkit-ungkit semua soalnya saudara. Benar enggak? Berarti motivasi saya sebenarnya seperti orang nyimpen voucher. Benar enggak saudara? Saya melayani hari ini, Tuhan vouchernya ya jok lali ya. Nanti suatu saat saya butuh mujizat, ini loh voucher pelayananku tadi. Tolong kabulno sekarang permintaanku. Dan orang bisa kecewa. Untung saya tidak kecewa. Waktu itu kecewa tapi Tuhan segera mengangkat. Saya nangis, Tuhan maaf, selama ini berarti saya ini melayani. Memang bukan cari duit. Tapi saya pikir saya ngumpulkan pahala di hadapan Tuhan. Nanti pas saya butuh mujizat, Tuhan gerak. Dengan pelayanan-pelayanan saya tadi. Itu jahat saudara. Bisa bayangkan enggak isinya gereja orang-orang seperti itu semua. Yang kolektor ngomong gitu, nanti ya wis babano aku hari ini gak diajeni, nanti 10 kali tontonan gak butuh aku pelayanan di sini. Yang main drum ngomong gitu, yang main bass ngomong gitu, rusak ndak gereja? Itu ekstrim satunya. Makanya di dalam, saudara perhatikan kalau di dalam surat-surat Paulus, ada orang yang mengamati bahwa sebenarnya Paulus ini justru sangat keras kepada orang-orang seperti ini. Karena apa?
mereka itu tampaknya baik, saudara-saudara. Mereka itu tampaknya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi inilah Kristen yang merusak, saudara. Kalau saya punya pelayanan dengan prinsip seperti itu, kalau saya hari ini sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar, suatu saat saya diangkat, dipercaya pelayanan yang lebih besar, dipercaya ke pelayanan keliling dunia, ternyata saya bertahun-tahun melayani, tidak mendapatkan ekspektasi saya bisa memaksakan diri enggak untuk bisa dapat semuanya itu, padahal Tuhan enggak ngangkat saya? Bisa enggak? Banyak gereja hancur karena konsep seperti ini. Itu ekstrim satunya lagi. Namanya legalisme. Saya ulang, kalau saya lakukan ini, maka Tuhan melakukan itu. Selesai yang bagian pertama. Tapi ekstrim yang kedua, saudara. Yang pertama tadi kan bilang, anugerah Allah, ya saya percaya, tapi sampai terakhir gak cukup. Harus tak tambahi perbuatan baik, pelayanan, saat teduh, baca Alkitab. Kalau enggak, Tuhan nanti lama-lama jauh sama saya. Tapi celakanya ada ekstrim yang kedua, saudara-saudara. Namanya antinomianisme. Kebalikannya, ekstrim berikutnya, saudara. Anugerah dari Kristus itu berlebihan. Sangat cukup. Jadi saya nggak perlu lakukan apa-apa. Jadi saya nggak perlu lakukan apapun. Kalau saya jatuh dalam dosa, tinggal sorry sama Tuhan. Saya punya anak satu, saudara. Berulang-ulang melakukan apa, nangis. Pa, sorry pa, sorry pa. Kita maafkan, saudara. Lama-lama. Pa, sorry pa, sorry pa. Saya ngomong, lo enak ya tinggal sorry ya sekarang ya. Sama istri saya keras, saudara. Kalau anak saya minta maaf, ditanya dulu, kamu tahu enggak kesalahanmu apa? Supaya enggak gampang-gampang minta sorry, saudara. Nah, antinomianisme ini berpikir gini, karena anugerah Tuhan itu besar, makanya saya melakukan apapun itu sembarang sakarepku. Karena apa? Anugerah itu selalu cukup. Saya jatuh dalam dosa, wes tak lakukan dosa lah. Nanti ya apa urusannya? Ya garek sorry mbak Tuhan. Bisa bayangkan, saudara, punya konsep antinomianisme ini di dalam keluarga. Saya hari ini ngomong kasar sama istri. Wah, sorry ya. Besok lagi, saudara. Wah, bojoku lah baik. Garek sorry. Bisa bayangkan, saudara, jadi istri saya. Kalau saya menganut antinomianisme ini. Kuasar. Wah. Sorry ya, iya tak sorry, gak apa-apa kan ada kasih Tuhan. Besoknya lagi gitu, saudara. Rob ya, sorry ya. Aku kilaf. Iya tak sorry. Seminggu gitu terus. Bisa gila istri saya, saudara. Kita juga gitu. Alkitab jangan lupa, selain dia membicarakan anugerah yang sangat besar itu, saudara, Alkitab juga menghajar kelompok orang yang benar-benar tidak menghargai anugerah Kristus. Bahkan di dalam kitab Ibrani, Paulus ngomong, masakan kamu ini menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu demi memuaskan hawa nafsumu. Tak mungkin, saudara. Kemarin Pak Hengki, mungkin saya permudah sedikit ya, saudara. Kemarin kan iman apa, maksudnya begini, keselamatan kita tuh benar-benar karena iman saja. Kitab Yakobus itu begitu marah dengan orang-orang Kristen yang mengaku setiap hari membicarakan anugerah Tuhan, iman yang benar.
Tapi Yakobus ngomong, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita diselamatkan bukan karena iman plus perbuatan, saudara. Tapi iman sendiri itu pasti akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Saya pernah sampaikan, saudara. Kalau saya percaya habis ini hujan, pulang gereja ini hujan, saya pasti siap-siap bawa payung. Logika sederhana, saudara. Kalau saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan, iman saya kepada Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, maka otomatis saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya percaya makanan ini membuat saya mati keracunan, saya percaya, ya tidak mungkin tak makan, saudara. Kalau saya punya iman, makanan ini membuat saya keracunan terus saya tetap makan, berarti iman saya mati. Itu yang dimaksud kitab Yakobus. Dan hari ini surat Filipi Paulus ngomong begini, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi sekali lagi saudara, kita harus pegang dua hal ini. Yang pertama, keselamatan kita adalah sepenuhnya anugerah Allah. Tapi yang kedua, keselamatan diperintahkan untuk dikerjakan. Artinya apa? Keselamatan kita diberi 100% karena anugerah, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat mengasihi Rasul Paulus, saudara. Mereka itu selalu mensupport pelayanannya Paulus. Waktu Paulus dalam penjara, mereka kirim makanan. Ketika Paulus melayani di mana jemaat Filipi ini kasih kiriman, uang, makanan, dan lain-lain sebagainya, saudara. Paulus ngomong, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan itu, seringkali orang menganggap gini, oh kalau aku diselamatkan maka supaya saya benar-benar selamat, saya harus bekerja lagi. Mendapatkan sesuatu seperti upah. Padahal perumpamaan yang tepat, mengerjakan keselamatan itu artinya begini. Saya kan punya otot, saudara ya sebenarnya. Otot tak kelihatan. Otot saya ini 100% dari Tuhan. Bukan karena perbuatan saya. Tapi otot itu harus dilatih. Keselamatan kita itu harus dilatih. Dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu saya nge-gym, perumpamaan lah ya saudara. Waktu saya nge-gym, ototnya keluar gitu saudara. Masa kita mau bilang begini, masa saya bilang begini, wah saiki punya otot ya. Dulu emangnya enggak punya saudara. Jadi yang dimaksud mengerjakan keselamatan bukan berarti menerima keselamatan itu kita harus bersusah payah, melatih supaya dapat keselamatan, enggak. Tapi supaya keselamatan itu benar-benar kita nikmati sepenuhnya di dalam Tuhan. Nah makanya dua ekstrim tadi itu bukan ajaran kekristenan. Makanya kalau ada orang Kristen yang masih sungguhan menikmati dosa, oh gak apa-apa lah, gak ke gereja hari ini, ya bangun siang gitu. Saudara, gak ke gereja hari ini, gak kira masuk neraka saudara. Karena keselamatan kita ini bukan ditentukan kita ke gereja atau enggak, amin. Tapi kita ke gereja, itu membuktikan apa? Kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saya pernah sampaikan saudara, saudara datang ke sini telat ibadah, nggak kira pulang itu kesambar geledek, duar telat, nggak mungkin saudara. Tapi saudara datang ke sini tepat waktu, terus ngikuti ibadah dengan baik, itu membuktikan apa? Saudara menganggap tubuh Kristus itu penting. Kenapa? Jangan pikir loh, saudara orang itu telat datang ke gereja,
itu nggak berdampak apa-apa. Saudara bisa bayangkan nggak? Orang yang gini, terus ada orang lewat. Misi itu lumayan mengganggu, saudara. Alasannya apa? Aku gak iso bangun siang. Rumahku waduh. Rumahku ndek Krian, kerjane apa gerejane ndek Efrata, Duku Kupang. Tangi jam piro aku? Saya pernah tanya, saudara. Pernah nggak telat pesawat? Bapak rumahnya di Lamongan, kalau mau sudah beli tiket pesawat ke Bali misalkan, dibelani berangkat hari sebelumnya enggak, saudara, tidur di bandara. Tapi kalau ke gereja, gak iso tangi, gak iso bangun pagi aku. Terus anugerah Tuhan cukup lah, ngerti lah Tuhan itu. Tapi kalau mau liburan, wah. Soalnya apa? Kalau kehilangan tiket, harus beli lagi. Tapi kalau telat datang ke gereja, nggak rugi apa-apa, saudara. Pikirannya cuma untung, rugi, cuan, bocuan. Gak peduli tubuh Kristus yang lain. Wah gak ngurus, aku datang telat, terus gerejanya kan tetap jalan toh. Itu menunjukkan bahwa kita ini hidup di ekstrim yang tadi nih, antinomianisme tadi. Terus anugerah Tuhan itu cukup, aku sak karepe dhewe, nanti Tuhan lah tahu aku ini manusia daging lah, memang daging, gak isa lah. Padahal Tuhan mau apa? Kita mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Di Alkitab itu bukan cuma bicara anugerah, terus Alkitabnya ditutup, saudara. Ada perintah, latihlah tubuhmu, kuasai tubuhmu. Saya waktu menyampaikan seperti ini sebenarnya agak takut, saudara. Kenapa? Ketika bicara tentang kehidupan moral kita sehari-hari, biasanya kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya misalkan membicarakan seperti ini, saudara pasti akan suatu saat lihat kehidupan saya nggak beres, saudara. Tapi mau nggak mau harus saya sampaikan. Kita berjuang bersama-sama, saudara. Tapi perjuangan kita berbeda dengan orang-orang legalisme tadi. Bedanya di mana? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Ayat 13 saya bacakan, saudara. Karena Allah lah, ayat yang 12 lagi. Ayat yang ke-12. Yang Filipi tadi. Filipi 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan saya lagi, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi yang diinginkan Allah waktu kita mengerjakan keselamatan, saudara baca baik-baik. Kamu senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya waktu kita hidup di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan, ketaatan yang diminta oleh Tuhan adalah ketaatan yang konsisten, saudara. Bukan hari ini taat, besok kumat, besok taat, besok kumat. Diminta ketaatan konsisten, saudara. Dan itu memang nggak gampang, saudara. Jangankan satu hari taat, satu hari aja taatnya berapa persen, nggak taatnya berapa persen. Mulut kita aja loh, saudara. Dari 1000 kata sehari yang kita ucapkan, yang memberkati orang lain cuma 10 kata, sisanya 990 sekian isinya maki-maki orang. Itu yang harus kita mulai koreksi diri kita. Apakah benar-benar keselamatan itu ada di dalam hidup kita? Yang kedua, ketaatan yang diminta oleh Rasul Paulus, oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, dikatakan begini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya ketaatan yang benar ketika orang itu hidup di dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan, ketaatannya itu bukan berpusat kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Kalau kita taat
kepada manusia, taat karena berpusat kepada manusia, saudara bisa lihat ada banyak gereja yang ketika manusianya yang dipandang ajaib ini saudara, sudah nggak ada, orang-orang mulai nggak taat. Kalau di Efrata, gimana saudara? Oh, pembicara siapapun aku gak datang. Lebih parah ternyata saudara. Enggak ya, bercanda. Wah, sungkan aku sama Pak Titi. Minggu pertama, tak datang lah. Pak Titi enggak ada, gak datang. Bukan karena saya supaya waktu saya khotbah sudah datang, enggak, sudah sama sekali enggak. Sungguhan enggak. Oh ya juga nggak pernah diumumkan loh saudara siapa yang mau khotbah minggu depan. Maksudnya begini, ada orang-orang misalkan suami sama istri, saya sama istri. Kalau saya takut mengasihi istri saya karena takut sama morotuwo saudara. Ya begitu morotuwo saya nggak ada, ajur dia. Benar nggak saudara? Ya enggak lah saudara ya. Makanya ada mertua-mertua bilang, lek wani mantuku kayak ngono liaten, tak entekno ini. Berarti selama ini mungkin mantunya sayang sama anaknya karena takut sama morotuanya nanti diantemi. Morotuanya punya power gitu saudara ya. Tapi kalau ketaatan yang benar, meskipun mertuanya nggak ada, tetap mengasihi anaknya. Itu standar ketaatannya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa. Karena kita manusia daging. Nah, saya mau bagikan satu bagian firman Tuhan, saudara. Yang menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup saya. Meskipun saya juga beberapa kali tidak berhasil, saudara. Bisa taat, bisa mengalahkan dosa. Tapi saya mau sampaikan satu hal, saudara. Supaya kita ini bisa taat kepada Tuhan dengan ketaatan yang benar. Maka kita ini harus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dosa. Saya ulang sekali lagi, kalau cara pandang kita kepada dosa ini tetap sama, tidak diubah, maka sampai kapanpun kita akan terus mencintai dosa, Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang itu mengajarkan teknik-teknik untuk mengalahkan dosa, terlalu banyak saudara. Kamu kalau berdosa, pukulan tembok 10 kali. Ngerti saudara? Misalkan kita punya dosa emosian gitu ya, begitu kita punya emosi meledak-ledak, supaya kamu bisa nahan pukul tembok 10 kali. Dak, 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 puas. Tidak terlalu emosi saudara. Ada orang kalau kecanduan pornografi, saudara, pasang wallpaper ayat Alkitab di laptopnya. Aduh, mempan lah saudara. Tidak bisa. Selama cara pandang kita tentang dosa tidak diubah, mau teknik-teknik seperti itu cuma menyembuhkan dari luar saja. Saya kasih contoh saudara supaya saudara nangkep benar-benar apa maksud saya. Saudara bisa bayangkan enggak? Datang ke sebuah klinik, dokter, saudara sambat, Pak, kepalaku ini pusing, sering pusing. Oh ya wes, ngerti aku. Panadol 1 emplek minuman. Oh ya terima kasih. Pusingnya sembuh saudara ya. Datang lagi, Pak, aku pusing lagi nih. Panadol 1 strip. Mempan saudara, panadolnya, pusingnya hilang. Pusing lagi. Datang ke dokter lagi, Pak aku pusing lagi nih, panadol lagi. Dokter gila. Saudara. Yang harus dilakukan oleh dokter yang bijaksana apa? Harus mencari akar masalahnya. Siapa tahu punya asam urat, siapa tahu punya kolesterol, siapa tahu punya darah tinggi. Nah seringkali gereja Tuhan hanya menyampaikan cara-cara untuk hidup taat kepada Tuhan.
seperti dokter tadi. Cuma menyembuhkan bagian luarnya. Panadol terus. Padahal akar masalahnya bukan anti nyeri, saudara. Akar masalahnya ternyata jauh lebih dalam. Oh, jantungnya bermasalah. Makanya pusing terus. Itu yang harus diobati. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan dosa, kita bergumul dengan dosa, tidak bisa kita dengan cara-cara tadi, cara-cara dunia. Kamu kalau mau marah, talenono tanganmu gini, supaya emosimu keredam gini. Tidak bisa. Masalahnya Tuhan ngomong, semua dosa kita berakar dari hati. Orang di mana-mana suka marah, di mana-mana tersinggung, di mana-mana benci, di mana-mana pahit. Itu saudara mau dengan cara-cara, sudah kamu mulai sekarang bertapa lah di kamar. Tidak bisa, saudara. Itu karena hatinya ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya. Itu yang harus dibereskan. Orang-orang yang di mana-mana tersinggung, di mana-mana marah, suka marah, itu punya sesuatu di dalam hatinya. Dia nggak beres. Paling tidak ada satu hal di dalam dirinya. Dia ingin tuh dinilai orang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan dia mau dinilai orang 100, begitu ada orang menilai 90, bisa meledak-ledak karu-karuan. Dia pengen dinilai 100, terus ada orang menilai dia 200, wah menikmati. Benar enggak, saudara? Misalkan saya ini kepengen dipandang ganteng, saudara ya. Saya misalkan mau dipodokno kayak Ari Wibowo misalkan. Saya dipodokno kayak yang lain yang lebih elek, wah bisa ngamuk, saudara. Tapi kalau saya dipodokno sama artis Korea yang lebih ganteng dari Ari Wibowo, oh iya benar itu. Ada yang beres enggak, saudara? Ada yang enggak beres dalam hati saya. Saya menganggap penilaian orang lain itu begitu penting, luar biasa. Makanya saya mudah marah, mudah ini, emosian, meso-meso. Karena apa? Dalam diri saya ada sesuatu yang nggak beres. Itu yang harus dibongkar. Caranya Tuhan membongkar apa? Dia tunjukkan karya Kristus, bahwa kita ini sebenarnya semuanya harus dinilai sangat rendah. Karena dosa kita, hina. Tapi kita semua sekarang dijadikan anaknya Tuhan. Kalau kita ngerti ini, kita pusing nggak dengan penilaian orang sekarang? Enggak. Kalau kita pengen dianggap ini, padahal kita sudah punya, dianggap anak oleh Tuhan alam semesta ini. Kita pusingkan lagi enggak penilaian orang lain, saudara? Nah, lebih dalam lagi, saudara. Satu hal yang mengubahkan hidup saya. Kalau saya memandang dosa itu sekedar perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Saya tidak menganggap dosa itu serius. Tapi Alkitab itu ngomong jauh lebih serius yang mengubahkan hidup saya. Bahwa dosa yang kita lakukan, itu diumpamakan Tuhan seperti seorang tuan dan kita hambanya. Waktu manusia diciptakan, saudara, waktu manusia diciptakan di Taman Eden itu, manusia itu dikasih kehendak sama Tuhan. Manusia dikasih perasaan sama Tuhan. Manusia dikasih cinta sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya bisa menikmati kasih Tuhan. Waktu mereka hidup bergaul dengan Allah. Itu bagian dari naturnya manusia, itu ada emosi, perasaan, kehendak. Tapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, maka komponen-komponen tadi itu, saudara, diarahkan menjadi sesuatu yang salah. Saya kemarin dengar ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, manusia itu dikasih cinta di dalam dirinya, tapi karena dosa,
Cintanya itu menjadi melenceng, salah digunakan. Maksudnya begini, yang mestinya dicintai besar, dicintai kecil. Yang mestinya tidak terlalu harus dicintai sampai gimana, sama manusia dicintai secara ugal-ugalan kalau bahasanya sekarang. Dicintai secara ugal-ugalan. Nangkap saudara? Jadi manusia dikasih cinta sama Tuhan, dikasih kehendak, dikasih perasaan. Bahkan seorang tokoh gereja namanya John Calvin itu mengatakan bahwa manusia itu di dalam dirinya ada perasaan untuk menyembah sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Harusnya perasaan itu digunakan untuk menyembah Tuhan, tapi setelah jatuh di dalam dosa, menyembah yang lain. Dan dosa ini merusak benar-benar saudara. Sehingga kita ini punya banyak sesembahan dalam hidup kita. Ini loh dosa saudara. Saudara mungkin punya sesuatu apa yang kelihatannya enggak dosa saudara ya. Punya uang misalkan. Wah hidupnya difokuskan bagaimana supaya dapat uang. Supaya kalau aku dapat uang orang memandang aku hebat. Harusnya uang ini dicintai biasa-biasa saja, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, uang ini dicintai secara ugalan. Dan ini Alkitab menggambarkan bahwa dosa ini menjadi tuan dalam hidup kita, menjadi berhala dalam hidup kita. Dan cara pandang kita yang benar adalah gimana? Dulu kita ini adalah harus menjadi hamba Tuhan. Sekarang karena kita jatuh, kita ini tidak bisa dalam keadaan netral, saudara. Tapi kita ini kalau nggak jadi hambanya Tuhan, kita jadi hambanya dosa. Tidak bisa di tengah-tengah aku nggak mau menghamba kepada siapapun, tidak bisa. Kita kalau nggak menyembah Tuhan, kita menyembah dosa, berhala ini. Dan saya ajak buka ayat yang terakhir. Di dalam Yesaya 46 ayat yang pertama. Yesaya pasal 46 ayat yang pertama. Semoga ini sungguh-sungguh benar-benar mengubahkan cara pandang kita tentang dosa. Karena kalau kita memandang dosa ini masih sesuatu yang enak, terus kita ini disuruh menyangkal diri, ini enak tapi gak boleh, ini enak tapi aku gak boleh ini lakukan ini. Ini enak tapi aku gak boleh. Sampai kapanpun saudara tidak akan bisa berhasil. Tapi kalau saudara lihat bagian ini, bahwa dosa itu digambarkan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita, saudara akan melihat bahwa dosa itu begitu seharusnya tidak kita nikmati. Saya bacakan saudara. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Ayat yang kedua, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, aku sudah menggendong kamu dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini satu teguran zaman Yesaya dari Allah kepada bangsa Israel. Bahwa orang yang mestinya menyembah Allah, saudara, tapi mereka bergeser menyembah berhala dan menyembah dosa yang digambarkan Alkitab sebagai Tuhan dan kita hambanya. Maka saudara perhatikan bahwa ternyata dosa yang kita sembah itu caranya kita berbakti apa?
harus dengan mengangkat berhala-berhala itu. Artinya apa? Ketika kita ini mengabdikan diri kita kepada suatu dosa, maka kita harus mengangkat dosa itu terus. Artinya begini, kita harus mencurahkan segala sesuatu hidup kita demi dosa itu. Saudara ingat enggak, Pak Titi itu pernah bersaksi bahwa ketika membangun villa, kalau lagi pikirannya error, tidak untuk memuliakan Tuhan, yang dilakukan apa? Hari ini ngajak orang segini. Mereka semua kagum, saudara ya, lihat villanya. Semua kagum kan, kalau lihat villanya Pak Titi. Semua habis ke sana, wah bagus. Wah luar biasa ya Pak Titi ya. Wah koleksinya banyak ya. Ini ceritanya Pak Titi loh, bukan saya nyindir atau apa loh saudara ya, beneran. Tapi ada berikutnya saudara, ngajak orang yang sama. Mulai nggak peduli dengan barang-barangnya. Pak Titi bilang, yang saya pikir apa? Bagaimana cara supaya saya membangun sesuatu, supaya orang yang datang, yang tadi sudah pernah datang balik, kagum lagi sama villa saya. Ini ceritanya Pak Titi loh saudara, bener ya, semua saksinya loh ya. Saya bukan nyindir-nyindir atau apa ya saudara. Dibangun, ditambahi, bagian ini ditambahi. Terus kagum lagi ya orang-orang saudara ya. Wah luar biasa Pak Titi, koleksinya nambah ya. Datang kedua, biasa lagi. Datang cuma foto-foto, enggak muji-muji. Pusing lagi Pak Titi. Tak tambahi apa lagi ya? Supaya orang tetap kagum sama villaku. Itu dosa. Bagaimana kalau kita tidak melakukan menghamba kepada Kristus, tapi memenuhi dosa kita? Kita harus habiskan seluruh energi kita untuk dosa. Saudara yang kecanduan apapun saudara, mau pornografi, mau narkoba, mau rokok, mau ambisi itu sebenarnya tidak salah saudara. Tapi kalau ambisi kita mencapai sesuatu di pekerjaan, kalau kita itu sudah jadi dosa dalam hidup kita, jadi berhala dalam diri kita, maka seluruh hidup kita ini harus disetor sedemikian rupa untuk memenuhi dosa-dosa kita ini tadi. Itu jahatnya dosa loh. Makanya jangan pernah memikir dosa itu enak. Wah aku menjauhi dosa ini seperti aku menyangkal diri. Memang saudara, karena natur manusia daging kita ini belum diganti sama Tuhan, kita masih akan terus bergumul. Tapi kalau kita mulai ngerti ini, kita akan berpikir dosa ini ternyata sesuatu yang berbahaya. Kok bisa ya aku cinta sama dosa ya? Meskipun saudara ngerti ini kadang-kadang masih tetap jatuh di dalam dosa. Enggak apa-apa. Sorry, bukan enggak apa-apa. Itu memang kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Makanya kabar anugerahnya di ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir, paling terakhir lagi. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau saya tidak baca ayat ini saudara, saya tadi berkata begini, kalau kita hidup di dalam keselamatan, harusnya kita tidak lagi berbuat ini. Kalau kita hidup dalam keselamatan, harusnya kita taat. Kalau kita hidup di dalam keselamatan, harusnya kita membenci dosa. Tapi kalau tanpa saya baca ayat ini, saudara akan pulang bertanya-tanya, aku ini berarti selama ini belum selamat ya. Saudara akan mulai benci kepada diri kita sendiri. Ternyata aku selama ini bukan orang Kristen. Ternyata aku ini selama ini bukan orang percaya. Tapi kabar baiknya saudara, ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang saya tadi bilang, apa yang membedakan perjuangan kita
di dalam keselamatan dengan orang yang legalistik tadi? Bedanya tipis tapi jauh. Bedanya tipis tapi tebel. Piye ngomongnya saudara? Bedanya tipis tapi fatal. Yang tadi, kalau aku nggak kerjakan keselamatan, kalau aku nggak berbuat baik, maka nanti aku kehilangan keselamatan, nanti Tuhan akan benci saya, Tuhan akan hukum saya. Tapi kalau kita hidup di dalam keselamatan, kita sadar bahwa kita harus mengerjakan keselamatan, mengalahkan dosa. Tapi yang kedua, kita juga sadar bahwa Allah juga bersama dengan saya, menemani melewati semuanya ini, menopang kita semua. Bahkan dikatakan kita menerima Roh Kudus. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian ketika kita bergumul mengerjakan keselamatan. Itu yang tadi pertama, cara pandang kita tentang dosa harus diganti supaya kita ini nggak lagi mencintai dosa, saudara. Tapi benar-benar, wah, dosa ini sesuatu yang akan merongrong hidup saya. Saya harus bayar banyak demi dosa. Dosa yang tuan ini tadi mengambil banyak hidup saya untuk dia. Padahal kita punya Tuhan, satu lagi Tuhan Yesus Kristus, yang justru sudah memberikan hidupnya untuk saya. Yang satu meminta hidup kita, saudara. Yang satu memberikan hidupnya untuk kita. Kita dengan bodohnya masih melayani yang satunya. Yang satu dosa ini merongrong hidup kita untuk kita terus kasih hidup kita demi dosa ini. Yang Tuhan satunya ini justru memberikan hidupnya untuk kita. Kita mau sembahyang mana, saudara? Tuhan sudah memberikan hidupnya di kayu salib demi kita yang sampah. Masakan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang justru merampas hidup kita? Mari kita cek semua hati kita. Apakah selama ini kita menyerahkan hidup kita untuk taat kepada Allah di dalam iman yang benar? Atau kita menyerahkan kepada sesuatu yang lain yang akan menghancurkan hidup kita? Sebut dosa apapun, saudara, saya nggak tahu saudara datang ke sini dalam pergumulan dalam dosa apapun. Tapi mulai sekarang lihat dosa itu jangan sebagai sesuatu yang enak, saudara. Tapi lihat dosa itu sebagai sesuatu yang ini bakalan akan menghancurkan hidupku. Makanya saya bilang, kehendak perasaan cinta, tidak mungkin Tuhan itu caranya adalah melenyapkan kehendak dalam diri kita, tidak mungkin. Kalau kehendak perasaan cinta itu dilenyapkan dari diri kita, kita jadi robot, saudara, yang pelongo-pelongo, kasih aku pelongo-pelongo gitu. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang mengasihi kita. Sehingga hati kita ini seharusnya diarahkan kepada sesuatu yang mengasihi kita ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau tutup di dalam doa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti